Apa aja sih tahapan untuk jadi pramugari? Buat kalian yang mau jadi pramugari, kalian simak video ini sampai habis. Aku akan berusaha menjelaskan sejelas mungkin. Jadi yang pertama, pastiin kalau kalian udah daftar secara online. Nah, biasanya setelah online, kalian akan di-invite untuk walk-in interview. Kalian datang langsung ke spot yang dituju sama perusahaannya. Pastiin kalian update sama info-info yang di-update oleh company yang kalian tuju. Yang kedua, kalian datang ke tempat walk-in interview sambil bawa dokumen yang diperluin, kemudian masuk ke tahapan yang penting, yaitu tinggi dan berat badan. Nah, biasanya minimal tinggi itu 160 cm. Sebenarnya itu tahapan yang paling penting, tapi kayaknya kita agak ngerasa kayak gimana gitu ya, karena berdasarkan tinggi badan kan kayak mainannya fisik gitu. Karena beberapa tipe pesawat sih lebih tepatnya. Ada pesawat yang tipenya besar, jadi minta buat tinggi badan kita itu cukup. Tapi ada tipe pesawat yang memang agak kecil, yang dimana kalau misalkan pramugarinya itu tinggi 158 cm pun doesn't matter. Setelah itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu berat badan, guys. Jadi sebelum kalian masuk ke tahapan ini, kalian harus pastiin tinggi kalian nyampe dan berat badan kalian itu proporsional. Masuk ke tahap berikutnya, biasanya ini sebenarnya satu rangkaian dalam satu hari. Itu penampilan atau performance. Nah, biasanya yang dilihat itu ada bekas luka atau enggak, terus kayak tangan kita tuh kayak gimana, ada tato apa enggak. Terus biasanya kita minta disibakin untuk kupingnya, itu biasanya dilihat ada tindik atau enggak. Termasuk sama ke kesehatan kulit muka kita. Jadi lagi breakout atau enggaknya, terus bekas lukanya itu masih bisa ditoleransi atau enggak. Kalau kalian udah lulus, selamat, karena nanti kalian akan masuk ke tahapan berikutnya. Di tahapan ini ada interview dan bahasa Inggris. Jadi kita bakal dites kemampuan dari psikotes kita dan juga kemampuan dalam bahasa Inggris kita. Nah, ini biasanya tergantung ke kebijakan perusahaan. Nanti kalau kalian minta di-spill apa aja bedanya, aku bisa buatin di video berikutnya. Karena ada beberapa company yang minta minimal itu TOEIC. Bahkan ada yang sampai conversation pakai bahasa Inggris. Tapi ada juga yang cuma kayak ngerjain tes aja. Terus kita masuk ke tahapan berikutnya. Di sini kita interview langsung dari direkturnya, atau sering disebutnya pantuhir. Sebenarnya di pantuhir ini pertanyaannya tuh kadang agak random gitu ya. Dan kalau kalian kepo jenis pertanyaan itu apa aja, kalian bisa leave komen di bawah ini, nanti aku juga bakal kasih tahu ke kalian. Intinya sebenarnya di pantuhir itu tergantung dari cara kita menjawab. Lebih ke problem solving gitu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pertanyaannya tuh malah yang hari-hari kita. Jadi kayak kesibukan terakhir itu apa aja, apa yang diharapkan dari perusahaan ini, sampai ke pertanyaan random yang kalau misalkan ada orang sakit di pesawat itu kalian harus ngapain. Setelah itu biasanya kita tinggal tunggu email untuk hasil akhirnya tuh kita lolos atau enggak. Dan ini paling mendebarkan banget sih. Amazing. Setelah kalian dinyatakan lolos, barulah kalian dapat invitation untuk tes kesehatan. Semoga video yang aku kasih ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.